Tiga kesalahan milenial dalam memilih skincare. Halo, salam saya Dr. Matt. Welcome to my channel at Dr. Matt. Nah, di channel ini kita akan banyak bahas tentang video tentang kecantikan, tips-tips, dan juga solusi-solusi yang saat ini teman-teman mungkin sedang hadapi. Permasalahan kulit jerawat, flek hitam, dan berbagai macam apapun. Silahkan tanyakan di channel ini. Oke. Nah, saya bahas karena ini sering banget ya saya temukan di TikTok, di YouTube, bahwa ada banyak orang, kenapa sih aku udah pakai skincare tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Aku pakai skincare bukannya bagus, malah hasilnya jadi malah makin buruk. Sebenarnya apa masalahnya? Kesalahan pertama adalah over eksfoliasi. Kita lihat banyak sekali tips yang tentang mengatakan bahwa harus pakai retinol, harus pakai peeling ini, peeling itu, masker ini, masker itu. Yang kalau saya lihat rata-rata itu hampir banyak melakukan faktor over eksfoliasi. Padahal kalau kita lihat adalah bahwa kalau orang tersebut sudah sering menggunakan skincare sebelumnya, maka kulitnya sudah tipis secara awal, atau kulitnya itu dimana skin barriernya udah nggak bagus lagi. Nah, kalau kita over eksfoliasi, yang terjadi kulitnya bukan bagus, malah semakin sensitif dan malah makin nyebabin masalah berikutnya. Apakah jerawat, apakah flek hitam, ataukah kulitnya makin sensitif banget sama merah-merah. Kesalahan yang kedua adalah mencampur-campur produk skincare. Ini jujur ya, ada banyak sekali yang banyak kasus seperti ini, terutama saya di klinik ya, karena terlalu banyak review ini, review itu. Ya ingat, ketika saya belajar kedokteran, hal yang paling nggak boleh kita lihat adalah review atau testimoni orang. Kenapa? Karena setiap orang tuh bisa berbeda-beda, ya kan? Kok dia pakai itu bagus sih? Apakah itu bagus buat kamu? Belum tentu. Karena itu memahami kulit kita dengan tepat, itulah yang paling penting. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir, ya kan? Saya pun ada namanya buku namanya Acnepedia, walaupun ini bukan hanya tentang jerawat saja. Itu bagaimana kita mengenali hal lebih detail dan lebih dalam tentang sebenarnya kulit kita seperti apa dan bagaimana cara kita mengatasi. Nggak perlu khawatir, nanti linknya dari sini. Saya bukan jualan, hanya ini menurut saya dari berbagai macam pengalaman, ini bagus saya bukukan agar lebih mudah. Ya, karena kenapa? Ketika teman-teman tahu bahwa kenapa sih mencampur skincare itu bermasalah? Karena ternyata skincare itu zat aktif itu hanya kurang dari 10% loh. 90% adalah ada pada basis krimnya, pada pelarut dan macam-macam semuanya. Artinya apa? Yang terkadang menyebabkan kondisi kulit kita sensitif bukan zat aktif. Mungkin zat pembawanya, mungkin basisnya, ya kan? Sehingga dan setiap merek itu dia punya formulasi sendiri dalam hal tersebut. Mungkin sama-sama niacinamide, mungkin sama-sama retinol, tapi kita nggak tahu pelarut yang dipakainya apa, basis krimnya apa, yang padahal itu yang memegang peranan yang terpenting. Karena itu saya pribadi saya nggak suka mencampur-campur produk, ya kan. Kalau misalnya ada satu series. Kenapa? Karena setiap pabrik, setiap merek dia punya formulasi sendiri, khususnya tentang basis dan formulasi lainnya. Dan saat paling tiga adalah terlalu ikut review dan testimoni. Ingat, setiap orang tuh berbeda-beda. Apa yang Anda lihat di TikTok, apa yang Anda lihat di YouTube, belum tentu benar. Karena itu pemahaman edukasi yang tepat terhadap kulit kita. Ketika ada sebuah tips kita dapat, oh ternyata katanya jeruk nipis bisa ya untuk peeling dan lain-lain. Anda langsung, nggak bisa seperti itu. Anda harus benar-benar melihat, benar nggak sih? Kayaknya kalau kulit saya kalau kulit saya pakai ini, kira-kira benar nggak sih? Seperti itu. Jadi tolong dipakai logikanya. Sekarang itu udah banyak ChatGPT, sekarang juga udah banyak yang namanya Google dan macam-macam. Tapi ingat, selalu cross check data. Jangan cuma dari satu, cuman dari satu sumber saja. Dan bahkan teman-teman jangan percaya ketika orang bilang ini dari jurnal ini, jurnal itu, lihat dulu tahunnya tahun berapa, ya kan? Pada berapa orang. Jadi jangan pernah langsung percaya, teman-teman harus analisa, harus teliti benar nggak sih? Kemudian setelah itu mulai lakukan tes secara perlahan, ya kan? Kalau misalkan oke, silahkan lanjut, kalau enggak ya jangan. Jadi kita harus pintar dalam memilih sebuah tips dan skincare. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat.